moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Cerita Sang Kuryang adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Cerita ini berkaitan dengan Tangkuban Perahu, salah satu gunung aktif di Jawa Barat. Kisah Sang Kuryang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria bernama Sang Kuryang untuk meminang seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Alkisah pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Aduh, pintalan benang itu jatuh lagi. Aku berjanji, siapa yang membawakan pintalan benang itu kepadaku, jika dia seorang laki-laki, aku akan menjadikannya suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Mengapa kalian membawakannya kepadaku? Berarti jika tidak suka, aku akan menjadikannya suamiku. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang
layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang, yang selama ini dia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya. Bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan rupawan dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang dan Tumang Sang si Kuryang. anjing kesayangannya pun pergi menuju ke hutan dengan perasaan yang Sangat sangat ingin sekali memakan bahagia daging rusa. dan Sangat bergembira. mencarinya ke hutan untukku. Bawalah si Tumang untuk menemanimu ke hutan. Baiklah Bunda. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, Mana ya bisa mendapatkan seekor rusa yang besar pada hari ini? Seandainya aku tidak membawa hasil buruan, maka dengan sangat terpaksa aku akan membunuh rusa, membunuh si Tumang dengan anak panah ini. lalu Sang Kuryang mengarahkan musuhnya ke arah si Tumang. Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang. Dan tak lama kemudian, si Tumang sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Bunda, ini adalah daging rusa yang besar hasil korbanku hari ini. Terima kasih anakku. Kau sangat piawai sekali dalam berburu rusa. Setelah Sang Kuryang memberikan daging Tumang, lalu Bisumbi memasak daging Tumang tanpa diketahui Bisumbi bahwa yang telah dimasaknya adalah daging Tumang, anjing kesayangannya. Selanjutnya, mereka pun makan bersama. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi pun teringat akan si Tumang. Kemana ya si Tumang? Jam segini belum ketemu
bilang, Sangkuriang, Iya ibunda. Iya ibunda. Ada apa gerangan? kemana ya si Tumang? Kok jam segini belum pulang? Maafkan aku ibunda. Daging yang kemarin ibunda makan itu bukanlah daging rusa, tapi melainkan daging situmang ibunda. Apa kau bilang? Jadi yang kau suguhkan kemarin kepadaku itu adalah daging si Tumang? Ya, Dasar kau anak kurang ajar. Pergi kau dari rumah ini. Tenanglah Yusumbi, apa yang telah kau katakan? Dia kan cuma anak kamu satu-satunya. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala sang kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sang kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Beberapa tahun berlalu, sang kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian, ia bertemu kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona Manis, kau sangat cantik sekali. Maukah aku ingin sekali melamarmu untuk menjadi istriku? Maukah kau dipersunting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku mau menjadi istri. Suatu ketika, sang kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala sang kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apa itu? Oh, dahulu aku pernah berburu, terus aku tidak mendapatkan hasil buruanku. Setelah itu aku membunuh anjing dan memberikan daging itu kepada ibuku. Setelah itu ibuku memukul kepalaku dengan sebuah balok, terus ini menjadi sebuah bekas luka di kepalaku. Ya Tuhan, berarti kau adalah sang kuryang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara agar pernikahan kami gagal. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menemui anaknya sang kuryang untuk menyampaikan kebenarannya. Namun, sang kuryang pun tetap tidak percaya dan bersikeras ingin menikahi ibunya, Dayang Sumbi.
Kuryang, Iya, Nona Manis. aku ingin berbicara kepadamu. Aku ingin mengatakan suatu hal, bahwa aku adalah ibumu. Aku yang memukul kepalamu sampai menimbulkan bekas luka. Kau bohong. Kau tidak mencintaiku, bukan? Kau hanya mengarang cerita agar pernikahan kita tidak jadi. Tidak, apa yang aku katakan ini suatu kebenaran. Kau adalah anakku. Panjang lebar, Deong Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta anjing yang bernama Tumang. Namun, Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Iya, Nona Manis. Apakah kau tetap bersikeras untuk menikahiku? Iya, kita sudah bulat kemungkinan. Baiklah, jika begitu kamu, aku akan mengajukan beberapa persyaratan untukmu. Apa-apa saja persoalan ini kau ajukan kepadaku. Persyaratan yang pertama, kau harus membuat kepunyaan untukku. Dan yang kedua, kau harus membuat keras untukku. Semua harus selesai sebelum menghadap. Baiklah, semua persyaratan yang kau ajukan kepadaku akan kulaksanakan. Lalu Sang Kuryang pun jin-jinnya pergi. melakukan Kemudian pekerjaannya ia dengan mengerahkan gigih segala dan sangat kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Oh gini, aku punya permintaan kepadamu, bisakah kau membantuku? Apa itu yang perlu aku bantu? Bisakah kau membantuku membuat sebuah bendungan dan sebuah perahu besok malam sebelum fajar? Sang Kuryang Baiklah, melihat anakku. fajar telah tiba. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu daya muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Ibu, tolong bantu saya, Bu. Tolong bantu saya. Iya, bentar. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut
dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung Tangkuban Perahu. Oh Jimmy, aku punya permintaan kepadamu. Bisakah kau membantuku? Apa itu yang perlu aku bantu? Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga, dalam sebuah rumah tangga mereka. Sang Kuryang, Iya Nona Manis. aku ingin berbicara kepadamu bahwa kau adalah anakku, aku ibumu, aku yang memukul kepalamu sampai menimbulkan bekas luka. Kau bohong. Kau hanya bukan mencintaiku. Itu apa lagi kan? Iya. Oh Jimmy, aku punya permintaan kepadamu. Bisakah kau membantuku? Apa itu yang perlu aku bantu? Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga, dalam sebuah rumah tangga mereka. Dayang Ibu, tolong bantu saya, Bu. Tolong bantu saya, Bu. ikrakan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Lah, Ya ampun, pintalan benang itu jatuh lagi. Aku berjanji. Pesan moral yang terdapat dari cerita kisah Sang Kuryang adalah bersikaplah untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri, serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys.
I can feel